Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMA Negeri 1 Rancah akan memenuhi tugas sosiologi yang mana mengenai tentang kearifan lokal. Nah, di sini kami akan mewawancara salah satu tokoh, Bapak Haji Abdul Haris. Nah, di sini langsung kepada Bapaknya. Bapak, untuk pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Apa yang membuat situs Bukit Samida menjadi tempat bersejarah yang penting, Bapak? Jadi gini, bukan situs Bukit Samida, tapi cukup dengan situs Samida. Nah, di situ kan ada situs Bukit Samida itu kan, itu bagian dari situs Samida. Nah, jadi intinya ini adalah situs Samida. Nah, kenapa penting situs Samida? Karena ini awal-awalnya itu merupakan cikal bakal dari Raja Desa, nama Raja Desa gitu. Nah, ini dulunya katanya ini ada sebuah peradaban yang dinamakan peradaban Samida di sini. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelestarian situs Samida ini, Bapak? Yang bertanggung jawab untuk melestarikan situs Samida ya tentu saja yang pertama adalah pemerintah setempat, pemerintah desa. Nah, selanjutnya bagian dari dinas kebudayaan, kemudian dinas pariwisata, dan tentu saja barangkali di sini adalah masyarakat sekitar. Itu yang yang masyarakat sekitar di sini, terutama masyarakat Desa Sirnajaya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Bapak. Kapan situs Samida pertama kali ditemukan dan mulai diteliti? Jadi kalau situs Samida ini barangkali tidak bisa dimulai kapan gitu, tahun berapa, nah gitu. Tapi ini ceritanya adalah di zaman Pajajaran, di zaman Prabu Siliwangi gitu. Jadi ceritanya begini, Prabu Siliwangi itu mempunyai istri gitu. Yang pertama adalah Subangarang, kemudian Kentring Manik gitu. Kemudian ada satu lagi salirnya yang bernama Dewi Nawangsi. Nah, dari Dewi Nawangsi itu mempunyai anak yang bernama Guru Gantangan. Nah, Guru Gantangan itu dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna, gitu. Sebab salah satu tangannya itu tidak sempurna. Kemudian Guru Gantangan itu karena tidak sempurna, beliau itu tidak betah tinggal di istana karena malu. Nah, jadi milih untuk keluar istana. Makanya berjalan keluar dari istana, kemudian mengikuti langkah kakinya entah kemana tujuannya gitu, dan akhirnya ketemu dengan Leuweung Gede. Nah, Leuweung Gede itu di Rancah. Nah, di Rancah itu sudah ada peradaban yang dinamakan Kadipaten Rancah. Nah, di Kadipaten Rancah itu dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Gayam Canggong. Nah, ketemu di sana, Gayam Canggong itu memelihara gitu. Jadi diurus, dipelihara, karena masih anak-anak kan Guru Gantangan itu dipelihara di sana, kemudian disuruh bertapa. Kemudian disuruhlah bertapa di namanya Hulu Cirancah. Tahu Hulu Cirancah? Jalan ke Kaum Larang. Nah, di sana bertapa, disuruh bertapa. Bertapanya selama 12 bulan. Berarti 1 tahun gitu. Bertapa di Hulu Cirancah. Maka dari Rancah, dari Leuweung Gede itu keluar lagi, tapi beserta istrinya udah dikawin ya. Kemudian dari Pajajaran itu diutuslah Aki Purwakali, kemudian Gelapanyawang, Kidang Pananjung. Jadi ada yang menyusul dari Pajajaran itu ke Rancah. Nah, setelah
dirancang, kemudian bersatu dengan guru gantangan, maka keluarlah mereka mencari daerah. Terus berjalan mengelilingi ini, berjalan ke Kaung Larang, dari Kaung Larang terus ke Andap Raja. Kenapa Kaung Larang itu dinamakan Kaung Larang? Itu dari langkanya pohon aren. Jadi kawung teh aren kan, ai larang teh langka. Maka sampai sekarang disebut Kaung Larang. Gitu. Kemudian ke Andap Raja. Nah, di Andap Raja itu pernah di sana membuat sebuah peradaban gitu kan. Tapi tidak cocok karena persepsinya itu terlalu bawah untuk raja. Maka dalam bahasa Sunda Andap Raja. Gitu. Nah, dari Andap Raja, memang di Andap Raja sudah membentuk sebuah peradaban gitu kan. Berjalan lagi, nah kemudian berjalan ke sana ke Randegan gitu. Nama Randegan itu karena ngarandeg dulu di sana. Nah, jadi berhenti di sana, ngarandeg gitu kan. Nah, maka sampai sekarang disebut Randegan gitu. Nah, berhentinya itu bukan hanya berhenti sesaat gitu kan. Di sana itu membangun kehidupan lagi di sana. Maka di sana itu ada yang dinamakan seni budaya lontang. Nah, lontang gitu. Lontang itu seni tayub. Kalau mencek bahasa orang mana nih tayub tanya. Ronggeng. Nah, nayub. Jadi disebut nanti lontang ini apa? Nah, dulu masuk di ini diperingati setiap tahun sekali itu ada memperingati lontang. Cuma pelaksanaannya itu waktu maghrib, sholat maghrib itu jadi ada gamelan dan lain sebagainya, tapi batur maghrib ayo. Nah, makanya ditutup gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya habis isya gitu itu boleh-boleh saja. Ini kan dulunya itu maghrib. Kenapa maghrib? Karena dulu itu kan belum beragama Islam katanya. Nah, jadi tidak tahu apa itu maghrib. Nah, itu. Nah, pokoknya seni aslinya itu lontang. Nah, lontang itu penuh dengan mistis. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu harus disertai dengan mistis. Makanya sekarang itu karena pelaku-pelakunya sudah tidak ada, karena ada mistis, saya tidak sanggup untuk melaksanakan atau menggali kembali gitu kan. Tapi tata caranya ada. Nah, dari Randegan, kemudian berjalan lagi ke sana, ketemu dengan Wangun. Tahu Wangun? Wangun di sana. Berjalan ke sana, berhenti lagi di sana, karena wah kalau begini kita kembali lagi ke Ranca nih, gitu kan. Di sana ngawang-wang. Nah, Wangun itu dari wang-wang, jadi menerawang. Gitu. Kemana yuk? Gitu. Bingung. Terus berjalan ke sini, ketemulah dengan Samida. Gitu. Nah, pelataran di sini, ini cocok nih buat bikin peradaban gitu. Nah, di sini sudah ada yang mengisi di sini, yaitu yang namanya Kiai Banguntapa yang sudah ada di sini. Karena ada datang guru gantangan, tempat ini oleh Kiai Banguntapa dikasihkan. Nah, kalau guru gantangan orang bebarengan walah di dieu gitunya. Lah enggak, silakan aja di sini. Jadi tidak ada pertikaian. Nah, Kiai Banguntapa itu pindah ke Gunung Merapi. Nah, dipindah di Gunung Merapi. Nah, katanya di sana itu karena membangun sebuah pesantren, itu namanya jadi Kiai Danwarsi, Syekh Danwarsi gitu. Nah, Syekh Danwarsi itu mempunyai Endang Gelis, putranya Endang Gelis gitu, yang dikawin oleh dari Cirebon gitu. Nah, itu udah pindah ke sana ya. Nah, di sini langsung dibangun sebuah peradaban. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, untuk letak situs Samida ini di mana dan bagaimana akses menuju lokasi ini?
untuk akses menuju lokasi ini gitu kan. Dan lokasinya di mana? Lokasinya ini di kalau RT-nya RT 3 ya, Dusun Cibulakan, Desa Sirnajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Bisa diakses dari Parakan, Raja Desa, dari Jalan Raya, bisa diakses dari Tanjung Jaya, bisa diakses dari Raja Desa sana, dan bisa diakses dari daerah Cibulakan. Jadi kalau mau masuk ke sini banyak jalan gitu, dan jalannya sudah bagus. Kemarin sudah di hot mix semuanya, ya, Jalan Samida gitu. Ada sedikit lagi Bapak. Ya. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk menjaga dan melestarikan situs Samida ini? Ya. Jadi untuk menjaga melestarikan ya. Dulu kan tidak seperti ini. Maka dibuatkan gazebo ini dalam artian tidak merubah misalnya kontur tanah, dan tidak gitu ya. Kenapa tidak di sini? Karena ada aturan. Itu ada nilai etika dan ada nilai estetika. Etikanya ada aturan di sini. Estetikanya ada keindahan kan gitu. Nah, ketika etikanya itu kan tidak sembarang kita bangun di sini. Bangun di sini tidak. Jadi ada ritual. Tapi saya mah bukan ahli ritual gitu. Ada yang ritualnya. Saya cuma yang membangun saja gitu. Misal gitu. Nah, di atas di sana mau dibikin bangunan tuh di sana. Itu di sana tidak boleh di lantai dari bawah. Nah, tidak boleh. Harus ada panggung, ada kolong gitu kan. Misalnya bangun tuh di situ, untuk ujung-ujung dibangun gitu kan. Kadang 3 bulan gitu ya. Bisa nggak di sini? Belum gitu kan. Kadang 3 bulan. Kemudian membuat jembatan itu langsung jadi gitu kan. Udah jadi, udah usul terlalu pendek. Di jagungan deh. Kalau di sini ada itu gak sih Pak? Misalnya mau bikin bangunan itu harus izin dulu ke leluhurnya. Ya. Ada ritualnya berarti. Jadi kalau ritualnya itu kan ada orang spiritualnya gitu. Kalau saya gitunya terserahlah, silakan gitu orang spiritualnya gitu. Mau ritualnya seperti apa gitu kan. Saya mah yang penting saya mau bangun di sini gitu. Jadi misalnya kalau oke, silakan dibangun, kalau jangan gitu kan. Contoh itu tuh kan di sana di kolam renang ya, tuh ada pohon yang besar itu, nanti sampai sekarang nggak boleh tebang gitu kan. Sedangkan kolam renangnya sudah selesai. Nah itu kolam renang buat dewasa, itu buat anak-anak SMP, SMA, SMK gitu. Tapi kan pohonnya belum bisa ditebang gitu. Nah, kenapa nggak bisa nggak dipakai? Kan kotor. Jadi daunnya itu berukut. Nah itu contoh gitu. Jadi tidak sembarangan, itu dari etika gitu ya. Kemudian ada estetika keindahan. Nah, kita di sini kan membangun, gimana ini caranya. Tapi di sini tidak pakai gambar, tidak pakai apa-apa, cuma nalurnya seperti ini. Jadi kata orang pintar gitu, walaupun dia itu nggak tahu ke sini gitu. Kalau misalnya saya taruh misalnya ke Banjarsari gitu kan, ke orang pintar suka nanya, Pak kalau di sana itu ada apa? Gitu ya. Emang kenapa? Ada yang gini gitu kan ya. Ini Samida gitu kan. Jadi membuat tata letaknya itu sesuai dulu juga seperti ini katanya gitu. Ya, kemudian ada lagi etika, kan ada larangan di sini. Larangannya itu kan tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh berbicara kasar-kasar gitu kan, tidak boleh apalagi berak, apalagi minum-minum, nggak boleh kan ya. Itu memang kenapa nggak boleh, saya nggak tahu memang kenapa nggak boleh gitu kan. Tapi ketika ada yang kencing sembarangan, ada kejadian sering sering. Jadi misalnya kencing sembarangan, datang ke rumahnya kesurupan gitu. Tapi kalau dibuka toilet umum di sini nggak apa-apa Pak? Nggak boleh kalau di dalam. Nggak boleh. Nah di dalam, makanya di sini nggak ada toilet gitu. Nanti Ya itu kalau kolam renang gimana Pak nantinya? boleh, tapi buangnya itu kemana gitu.
Jadi nggak boleh buang di sini. Jangan asal Jadi ditampung. nah, bukan pakai paralon kemana gitu. Dibawa itu udah, jadi WC-nya udah ke sana semua. Udah dibikin gitu. Jadi nggak boleh ke sini. Itu. Nah, satu saat itu waktu ada di sini lagi sorting gitu kan. Kemudian pelaku itunya perempuan mau syuting di bawah gitu, kebetulan dia sedang datang bulan, nggak sanggup dia, pusing-pusing, pas pulang ke rumah dia itu terjadi apa namanya kesurupan gitu. Kalau sudah selesai tidak datang bulan ke sana nggak apa-apa gitu. Terus di sini misalnya seni di sini senangnya seni kan. Jadi kalau misalnya ada seni apapun boleh di sini. Yang paling penting ada tadi etika gitu kan, berbicara gitu ya, minta izin cukup katanya ke sana, dan sambil bawa minyak wangi sambil pegang batu, jadi minta izin gitu. Enak di sini. Ya juga kan punya grup seni. Nah di sini kalau latihan di sini malam-malam nggak apa-apa, bahkan lebih semangat latihannya. Itu jadi melestarikannya itu yang pertama dulunya itu nggak seperti ini, hutan di sini. Hutan, jangankan malam hari, siang hari pun nggak mau orang tuh ke sini gitu, apalagi ke sana ke Keramat. Kalau sekarang malam-malam juga di sini, itu yang di warung juga tidurnya di sana gitu kan. Kemarin ini kita foto-foto ke sana Pak, Papa. Di mana? Di itu Patilasan. Oh, nggak apa-apa. Yang paling penting itu kita jangan meludah misalnya sembarangan. Boleh nggak apa-apa. Sering lah misalnya di sini ada yang videoan gitu kan, ada yang bikin konten langsung. Nggak apa-apa, yang paling penting kita itu pakai adab, pakai etika gitu, kan? Sopan santun. Gitu. Jangan sampai misalnya dalam hati aja lah, saya mau ikut ini di sini gitu. Saya juga dari mulai tahun 2019 akhir, waktu COVID sampai sekarang sudah berapa tahun? Hampir 5 tahun jalan kan. Saya di sini membuat saung dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Kenapa? Karena niat kita itu bukan apa-apa, untuk memelihara gitu kan. Ada istilah gini, mupusti itu lain migusti. Jadi mupusti itu memelihara, bukan migusti gitu kan. Jadi saya di sini bukan migusti, mupusti gitu. Nah itu. Jadi untuk kesimpulannya Bapak dari situs Samida ini seperti apa dari Bapak? Ya, kesimpulan begini. Jadi situs Samida ini adalah merupakan cikal bakal raja desa gitu. Simbolnya seperti itu. Samida ini, nama Samida itu berasal dari nama pohon Samida. Nah, jadi di sini dulu ada pohon Samida. Dimanapun Prabu Siliwangi berpijak, pasti di situ ada pohon Samida. Nah sekarang pohon Samida adanya di Bogor, di Kebun Raya. Nah, ada di sana. Di sini ada sekarang baru satu pohon nanam gitu loh. Sangat sulit kan untuk mendapatkannya. Kita harus ada protokoler minta bibit Samida. Jadi Samida itu nama pohon yang sangat bagus untuk pembakaran. Nah itu dulu kan kalau agama Hindu, mayat itu kan dibakar. Nah itu. Kemudian hutan larangan. Nah hutan larangannya kan tadi kan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah itu. Nah, kesimpulannya. Jadi ini merupakan peradaban cikal bakal raja desa. Kemudian juga merupakan penyebar agama Islam, karena cucunya yang bernama Adipati Wiramantri itu memeluk agama Islam, yang menyebarkan agama Islam. Dari datangnya Raden Kian Santang. Ya, kalau Kian Santang itu kan saudaranya Kian Santang. Nah itu. Baik,
cukup sekian ya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si eta mah video. Oh, jadi kita hari ini ada di mana? Di mana? Sami. Di apa? Di kawasan lingkungan Bukit Samida. Nah, jadi apa? Unisek apa? Halo guys, Hari yang indah. hari yang indah di cerah. Siang kali ini kita berada di Bukit Samida. Kita sedang menjelajahi keindahan-keindahan yang ada di Bukit Samida. Guys, stay tune. Halo guys, kita lagi berada di Bukit Samida. Oke, say hi guys. Hey hey. Kita sedang mengeksplor. Oh iya, ya gapura. Kali ini tidak ada wahajinya. Hari ke-1. Jadi kita harus membuat hari kedua. Dari wahaj tidak ada wahaji. Ada wahajinya, jadi harus bikin wahajinya. Halo guys, sekarang kita lagi di Jumpangan. Bukit Samida hari 2. Kan itu mah di make up. Halo, say hi, say hi. Hai. Say hi. Itu tuh. Anjay. Kita kemana guys? Kita kemana guys? Ini. Oh, hari ini Bapak Hajinya nggak ada. Hai guys. Ya itu kita sedang menunggu Pak Haji. Pak Hajinya lagi pulang. Lagi sholat. Jadi kita tunggu dulu sekitar beberapa menit lagi. Hujan guys, hujan. Pal, Pal. Oke, keluh kesah hari ini tadi wawancaranya lumayan lama. Terus sampai hujan, kita kejebak hujan ya teman-teman. Sampai panas, nggak aing ngabarimun ya. Tiris. Tiris hujan. Bang. Bang. Jaga itu. Ngepel, bicarakan.